Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pergantian peristiwa tak terduga. Tanah terbuka yang luas telah berubah menjadi sangat sunyi pada saat ini. Wajah semua orang kusam saat mereka melihat perubahan tiba-tiba tak terduga yang telah terjadi. Beberapa sesepuh dari Mystic Cloud Sekte semuanya bingung. Apakah pelindungku yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara mengunyah bergema di langit yang sangat sunyi. Beberapa orang bisa membayangkan pemandangan menakutkan seperti apa yang terjadi di dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya dengan memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga kaget dengan pemandangan mendadak ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya yang kosong. Penglihatan buramnya juga sedikit lebih jelas saat tatapannya menatap tajam ke gugusan kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan roh Yunshan. Wajah Yao Lao sangat serius saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, dan tidak biasa di dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa pelindungku ini sebenarnya sangat kejam. Dia telah mengeluarkan roh Yunshan tanpa sepatah kata pun sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum berakhir. Para ahli dari Hall of Souls sangat aneh. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar mampu menelan roh dengan paksa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, menurut apa yang saya pikirkan, teknik rahasia semacam ini seharusnya memiliki efek samping yang sangat hebat. Bahkan jika dia berhasil menelan roh Yunshan saat ini, kemungkinan dia harus membayar harga yang cukup mahal di masa depan. Jika tidak, dia tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menggunakannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya menyebabkan lengannya bergetar berulang kali. Namun, momen ini bukanlah waktu baginya untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menanyakan pertanyaannya dengan cara yang serius. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil menelan roh Yunshan. Yao Lao menyipitkan matanya. Kilatan dingin segera melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bonet Chilling Flame yang kaya muncul sebelum bergegas menuju gugusan kabut hitam. Api putih pekat terbang melintasi langit. Namun, saat itu akan menabrak kabut hitam, yang terakhir tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Kabut gelap dan dingin segera melonjak keluar dan bertabrakan dengan nyala api. Keduanya terkikis satu sama lain sebelum akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Ceka-ceka, Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa memecahkan teknik rahasia Hall of Souls kami? Tawa gelap yang aneh dikeluarkan saat kabut hitam berfluktuasi. Suara itu segera berubah dan bergema di langit, karena Yunshan saat ini sudah mati, tidak perlu lagi mendukung Mystic Cloud Sect. Ini saatnya aku menarik kembali beberapa hal. Ekspresi semua sesepuh berubah drastis ketika mereka mendengar tawa gelap yang dipancarkan dari kabut hitam. Mereka tampaknya segera memahami sesuatu dan mereka semua buru-buru mundur. Namun, saat tubuh mereka bergerak, kekuatan isap yang aneh tiba-tiba meletus dari kumpulan kabut hitam. Gaya isap ini menyapu ke segala arah. Itu tidak menimbulkan banyak bahaya bagi orang biasa, tetapi beberapa tubuh sesepuh Mystic Cloud Sekte yang telah berbalik dan melarikan diri tiba-tiba menegang. Tubuh mereka berhenti seperti boneka dan ekspresi menyakitkan melonjak ke wajah mereka, menyebabkan mereka tampak terdistorsi dan ganas yang tidak biasa. Apa yang sedang kamu lakukan?
Wajah cantik Yun Yun juga sangat berubah ketika mereka melihat wajah menyakitkan yang terdistorsi dari sesepuh Misty Cloud Sector. Beberapa dari sesepuh ini adalah andalan dari Misty Cloud Sect. Jika ada kecelakaan terjadi pada mereka, Misty Cloud Sect akan benar-benar tamat. Yun Yun tiba-tiba merasakan kekuatan Du Qi yang secara bertahap muncul di dalam tubuhnya saat dia berteriak. Dia terkejut sebelum segera memahami bahwa segel yang dipasang Yun Shan di tubuhnya mulai menghilang secara otomatis setelah dia jatuh. Pelepasan segel otomatis pada saat ini menyebabkan keputusasaan di wajahnya menjadi lebih padat. Ceka-ceka, mereka menerima kekuatan mereka dari Hall of Souls, ku. Jika tidak, bagaimana kekuatan Misty Cloud Sector Anda bisa melonjak begitu pesat dalam 3 tahun yang singkat? Karena Anda telah memperoleh manfaatnya, sekaranglah waktunya untuk membayar harganya. Tawa gelap dan dingin keluar dari kabut hitam. Di luar! Di luar! Di luar! Teriakan dingin pelindung Wu tiba-tiba muncul. Segera, tubuh lebih dari selusin tetua Misty Cloud Sector segera menjadi lembek saat mereka jatuh. Banyak tubuh spiritual ilusi melayang keluar dari mereka ke segala arah dan perlahan naik ke udara di tengah tak terhitung banyaknya mata yang terkejut. Akhirnya, mereka semua terserap ke dalam gugusan kabut hitam itu. Tubuh indah Yun Yun bergetar saat dia melihat sesepuh Misty Cloud Sector yang langsung kehilangan nyawa mereka. Warna hijau secara bertahap melonjak di wajahnya yang cantik. Sesaat kemudian, teriakan tajam yang marah bergema di tempat itu saat Du Qi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan! Kembalikan semangat mereka! Sepasang sayap Du Qi berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah cantik Yun Yun berubah menjadi hijau. Dia segera mengepakkan sayapnya dan langsung berlari ke langit sebelum bergegas ke gugusan kabut hitam itu. Melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri! Bodoh bau yang terlalu memikirkan kekuatan seseorang. Pelindung Wu dalam kabut hitam mengeluarkan tawa dingin saat dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba melesat ke dahi Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Dia menggerakkan jarinya dan seutas benang aura pedang tajam keluar dari ujung jarinya sebelum bertabrakan dengan kekuatan panah itu. Akhirnya, itu benar-benar lenyap setelah mengimbangi serangan ini oleh pihak lain. Yun Yun mengepakkan sayapnya dan muncul di samping kabut hitam. Longsword tajam berwarna hijau, yang mengeluarkan kilau cerah, muncul. Pedang itu bergetar. Itu membawa teriakan pedang yang tajam dan aura pedang yang tajam saat itu bergegas menuju kabut hitam. Bang! 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 Aura pedang baru saja pergi saat suara rendah dan dalam dipancarkan dari kabut hitam. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menelan aura pedang sebelum dengan cepat tersebar di depan Yun Yun. Kabut hitam melonjak dan energi agung mengalir menuju Yun Yun. Du Qi yang kuat buru-buru muncul dari tubuh Yun Yun saat dia merasakan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Setelah itu bertabrakan dengan kabut hitam. Bang! Bang! Tubuh Yun Yun tampak menerima pukulan berat saat ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa kepakan dari sayap di punggungnya, dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil memakai wajah pucat. Mengingat kekuatannya, memang sulit baginya untuk bersaing dengan pelindung Wu. Aku takut itu sudah berakhir untuk sekte awan berkabut ini. Xiao Yan memandang sesepuh Misty Cloud Sector yang tidak memiliki kekuatan hidup. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah Misty Cloud Sect tapi orang itu. Ekspresi Xiao Lao serius. Dia bisa merasakan bahwa aura pelindung Wu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yun Shan dan beberapa sesepuh dari sekte awan berkabut. Sulit bagi pemenang untuk diputuskan ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar sebelumnya. Namun, sekarang kekuatan pelindung Wu telah melonjak dan bahkan Yao Lao tidak yakin dia bisa mengalahkan pelindung Wu.
Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sekarang Du Qi di tubuhnya telah benar-benar habis, dia tidak lagi memiliki sedikit kekuatan lagi. Bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lapisan pertahanan kabut hitam saat orang ini menelan roh sangat kuat. Sepertinya tidak mungkin untuk menyela, mungkin ada masalah hari ini. Yao Lao menghela nafas. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping sementara flicker terungkap di matanya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kegelisahan dan kurangnya kepercayaan pada kata-kata Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Wajahnya yang berlumuran darah berubah sedikit saat dia berbicara dengan suara yang dalam, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan guru jatuh ke tangan Hall of Souls. Yao Lao tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yan. Dia perlahan berkata, lakukan yang terbaik. Saya telah mengajari Anda apapun yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal lainnya. Hall of Souls, mungkin kuat tetapi cepat atau lambat, akan ada hari di mana Anda dapat bersaing dengan mereka. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar bahwa Yao Lao sebenarnya menggunakan nada untuk menyelesaikan masalah jika dia meninggal. Riak dari gugusan kabut hitam itu menjadi semakin intens sementara mereka berdua berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, itu tampak mendidih karena berulang kali meludahkan lingkaran hitam ke langit. Setelah lingkaran hitam dimuntahkan, kabut hitam mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, sosok manusia yang benar-benar tertutup oleh armor hitam gelap perlahan muncul di depan garis pandang semua orang. Armor berwarna hitam itu berwarna gelap dan dalam. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan garis-garis aneh. Sekilas, mereka sebenarnya adalah garis kepala manusia yang terlihat ganas. Jika seseorang melihat sekilas lebih hati-hati, orang akan menemukan bahwa kepala manusia ini adalah kepala sesepuh dari Mystic Cloud Sekte yang rohnya disedot dengan paksa. Pemandangan gelap yang tidak biasa ini menyebabkan semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Tangan dan kaki mereka sedingin es. Pelindung Wu mengungkapkan dirinya sekali lagi. Aura gelap dan dingin yang setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya perlahan naik. Akhirnya, itu menutupi seluruh Mystic Cloud Mountain. Pada saat ini, langit yang semula cerah juga berubah menjadi gelap saat angin dingin bertiup satu demi satu. Setan ganas ini! Seluruh tubuh Yun Yun bergetar saat dia melihat kepala manusia yang muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Kemarahan yang tidak biasa menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit terdistorsi. Target pelindung ini adalah Yao Chen dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda terus bertindak cemas, pelindung ini pertama-tama akan menghilangkan Mystic Cloud Sekte Anda bahkan sebelum Xiao Yan bisa. Pelindung Wu yang muncul melirik Yun Yun dengan acuh tak acuh dan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Yun Yun menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan mode-nya yang berfluktuasi. Dia segera melambaikan tangannya yang halus dan teriakan marah bergema di langit. Semua murid Mystic Cloud Sekte, Diaken, sesepuh, dengarkan. Bentuk formasi. Murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di tempat terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun sebelum segera menyetujui dengan suara marah yang bersatu. Mereka mengeluarkan banyak suara teratur sebelum duduk bersila di tanah. Akhirnya, gelombang kabut energi berwarna putih yang tak henti-hentinya melonjak dari segala arah. Bodoh yang keras kepala. Pelindung Wu segera tertawa gelap dan dingin ketika dia melihat tindakan Yun Yun. Namun, tepat ketika dia akan bertindak, aura pedang yang kuat dan tajam tiba-tiba melesat ke langit dari gunung di belakang Mystic Cloud Sekte. Peluit yang jelas dan tajam bergema di telinga semua orang. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak dari balik gunung saat peluit pedang dibunyikan. Aura ini, Xiao Yan sedikit terkejut di langit sebelum dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Nalan Yanran?
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.